Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sadar di pembelajaran Python Fundamental part 6. Udah part 6 ya. Di sini kita akan belajar tentang perulangan dalam bahasa Python. Dimana bahasa Python ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang mendekati bahasa manusia. Jadi kita mudah mengertinya ya. Gampang. Python tuh gampang. Oke. Di sini kita akan belajar tentang perulangan. Oke, bentar clear dulu. Aduh, kotor banget. Oke, di sini kita akan belajar tentang satu perulangan. Di sini kita akan belajar perulangan for for dalam bahasa Inggris kan artinya untuk. Ini kita bikin variabel untuk variabel i in ada suatu metode keyword kan metode pokoknya kalau kita tulis begini di dalam Python tuh begini lah pokoknya, terus kan 0, ini Pythonnya seolah-olah ini dengerin ya, seolah-olah Pythonnya membuat virtual list yang isinya integer semua. Jadi dihitung dari 0 1 2 3 tapi sampai 8 aja. Soalnya kita masukkan 9 bakal outputnya bakal sampai 8 doang. Oke. Jadi enter, ini spasi 4 kali, blok, ingat ya identasi. Kita print i. Nah, variabel ini variabel i, nilai variabel itu di dalam range ini kan, untuk variabel i di dalam range 0,9. Oke. Nah, jadi kalau kita print nah dia bakal memberikan urutan angka kayak gini 0 1 2 3 bla 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 sampai 8. Oke. Jadi kalau kalian pengen bikin angka daripada begini, daripada kalian begini kan, print 1 print 2 kayak orang goblok, kelamaan anjir. Ini fungsinya perulangan dalam bahasa Python. Ini fungsinya, kalian harus tahu bro, biar mempermudah dalam menuliskan sebuah program dan menggunakan for ya. Ada juga di dalam range ini ada namanya increment. Apa sih increment tuh? Increment tuh kan ini dia nulisnya 0 1 2. Kalau misalnya kita pengen kayak kelipatan gitu, kita misalnya dari 0 kan langsung 2, langsung 4 2 4 6 8, enggak berurutan gini, kita pengen gitu. Gimana caranya? Ya itu pakai increment. Increment di sini kita bisa masukkan sembarang aja, terserah mau incrementnya float, terserah. Jadi kita bikin 2. Pokoknya kalau di dalam range ini ada 3 angka, berarti yang paling terakhir ini incrementnya nggak boleh lebih dari 3 ya, cuman cukup 3 kayaknya. Kalau kita jalankan dia bakal membuat kelipatan gitu 0 2 4 6 8 ya. Misal kalau kita ganti 3, dia bakal membuat kelipatan 3 jadi gitu. Nah 0 3 6. Oke. Di sini misalnya kita bikin sampai 100 ya, sampai 100, terus kelipatan 5, incrementnya 5. Oke. Gitu aja bacanya. Ini bakal ini 0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 bla 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 sampai 95. Soalnya kalau ini 100 dia nggak mau print, Pythonnya nggak bakal print sampai 100. Oke. Jadi kurangin 1. Oke.
Jadi kalian sudah tahu tentang range, ini. Kita juga bisa melakukan, oh ya, kalian ada nonton nggak yang saya buat tentang data list? Kalian tuh harus ingat tuh data list itu wajib kalian ingat dalam Python. Oke, di sini kita contoh membuat data list, lalu kita gabungkan dengan pulangan for ya. Kita misal bikin data, capek tangan, data sama dengan data. Di sini kita bikin string aku, kamu, dia, mereka, kita. Oke, baru di sini kasih integer itu terserah kalian berapa. Jadi lidah di dalam data list kalian boleh naruh string, integer, float, data variable juga. Kita boleh juga kita naruh data list di dalam data list. Oke, ingat yang kemarin tuh ada saya kasih tahu cara buat multidimensional list. Kalian belum tahu, nonton. Oke, ini kita bikin for i. Ini kalian nggak harus i ya, kalian boleh apa aja, entah kenapa banyak banget programmer pakai huruf i, padahal sebenarnya bisa pakai huruf lain. Mungkin karena kebiasaan dah pakai i ya, udah suka sama huruf i, jadi for i in data. Jadi data kita nggak pakai range, pakai data. Jadi untuk variable i di dalam variable data. Print i. Oke. Kita clear. Nah, dia bakal memberikan output ini, aku, kamu, dia, mereka. Jadi dia akan membuat daftar gini, membuat daftar kayak gini. Nah, kalau apa lagi ya, kalau kita membuat multidimensional list, nggak usah. Ada di dalam Python yang namanya length. Sebenarnya kepanjangannya length itu dalam bahasa Inggris artinya panjang kah? Lupa aku. Pokoknya Python tuh kalau kita length dia bakal ngeprint panjang dari si variable i. Kan ceritanya gini, untuk variable i di dalam variable data. Jadi ini variable data diambil komponennya lalu di print begini, tapi karena kita tambahin len, jadi dia bakal memberitahu si user bahwa aku ini ada berapa huruf, kamu ada berapa huruf, dia ada berapa huruf, mereka ada berapa huruf, ini ada berapa huruf, gitu. Ada berapa huruf bakal di print. Jadi fungsinya untuk memberitahu berapa jumlah hurufnya kayak gini. Lupa, len itu nggak bisa mengukur panjang integer, jadi kita hapus integernya dulu. Oke. Ini kan type error, object type integer has no length, tidak memiliki panjang. Nah, jadi sini dia bakal ngeprint lengthnya doang, ternyata length 34. Jadi yang aku ada 3 huruf, kamu ada 4 huruf. Gimana kalau kita tambahin i di sini, gini. Jadi dia ngeprint i lalu panjangnya, panjang hurufnya itu ada berapa, ada panjang katanya itu ada berapa huruf. Jadi gini, aku ada 3 huruf, kamu ada 4 huruf, dia ada 3 huruf. Jadi ini suatu kayak tools untuk mengukur berapa banyak huruf di dalam suatu stringnya. Namanya len.
nanti adalah gunanya nih, pasti ada gunanya. Kita bikin apa lagi ya, sudah 10 menit. Bikin apa ya, aduh lupa materinya kok anjir. Bikin oh ya, yang tadi saya bikin list di dalam list data 1 sama dengan apa ya, nah ini dihapus saja, diambil sini. Copy, hapus, pindah di sini. Nah, jadi ada 2 data di sini. Kita bikin data 3, data 2 sama dengan data data 1. Jadi di sini ada tiga list. List yang pertama dia, mereka, kita. List kedua aku, kamu. Yang list ketiga adalah ini kan list, di dalam ini ada variabel yang nilainya list, jadi dalam list ada list. Oke. Kalau kita print data 2 sini kasih save, nanti bakal menghalang banget. Jadi dia bakal memberikan output begini ya, dalam list ada list, ini kan awal mula list, ini awal mula list, tapi dalam situ ada list lagi, jadi dalam list ada dua list. Kalau kita melakukan perulangan terhadap list dalam list ini gimana, misalnya kita buat for i in data 2 print dia bakal ngeprint ada 2 daftar list, dia, mereka, kita. Nah kita pengen ini dia kan berurutan semua, jadi berbaris gitu, kita nggak pengen ngelakuin ini. Gimana caranya, dengan kita gini, jadi ini kan ini pertamanya ada list dalam list, sini kita bikin lagi for di dalam for ya, buat biar yang di print bukan list lagi, jadi kayak daftar string gitu. For a in i, jadi kan ini buat variabel i, di sini buat variabel a untuk variabel i, jadi nilai yang ini bakal ditaruh di variabel a lalu diulangin gitu. Kita bisa buat for dalam for. Oh ya, yang kemarin ada yang materi if elif else itu, kalian juga bisa membuatnya gitu juga. Di dalam if ada if bisa, itu namanya apa ya, benda pokoknya kalian bisa membuat if dalam if, for dalam for, terserah. Print a, di sini hanya mengapain a, dia bakal tuh gini, dia, mereka, kita, aku, kamu. Oke. Ya, kalian bisa buat begini, kalian harus hafal, kalian harus inget, ini harus, orang gampang juga kok, masa gini aja lupa. Oke, cukup ini saja video kita, Python fundamental part 6 akan dilanjut dengan perulangan while. Ini kan for, perulangan tuh ada macam-macam, ada for dan while. For sama while aja cuma 2, yang while ini yang agak unik. Oke, jadi
ada tambahannya for ini sebenarnya masih banyak. Nanti ada break continue sama pass. Dalam for ini ada, kita dalam perulangan kita bisa menggunakan break, continue, pass, tapi saya akan memberikan materi itu di perulangan while. Oke, cukup sekian dari saya, Nuksadar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Nuksar dari channel Tehek. Salam.